Ya, Maria dan pemirsa, tim VOA Indonesia kembali dengan laporan ekonomi dari Amerika Serikat. Pemirsa, salah satu indikator ekonomi yang positif adalah semakin banyak orang berlibur menggunakan mobil saat akhir pekan panjang dalam rangka liburan Hari Buruh atau Labor Day di Amerika. Asosiasi Mobil Amerika mencatat adanya kenaikan jumlah pengguna jalan, dan ini positif dibanding penurunan yang terjadi pada saat beberapa liburan besar sebelumnya. Akhir pekan menjelang Labor Day, suasana jalan raya lebih ramai. Wisatawan kembali berlibur dengan menggunakan mobil sehingga memenuhi jalan raya. Asosiasi Otomobil Amerika memperkirakan ada 39 juta warga yang menggunakan mobil selama liburan ini. There are some good news signs there. Jumlah ini lebih banyak dari saat libur Memorial Day dan Hari Kemerdekaan 4 Juli yang biasanya lebih ramai. Padahal Labor Day kali ini jatuh saat anak-anak sudah masuk sekolah. Menurut ekonom, ini karena adanya kenaikan saham, perkiraan membaiknya ekonomi, turunnya harga bensin, dan program insentif tukar tambah mobil boros yang berhasil menjual 700.000 mobil baru. What do you want to do when you buy a new car? You want to get in it and drive somewhere. Bila jumlah kilometer yang dijalani warga Amerika dipakai sebagai indikator, maka angkanya naik. Warga Amerika mengendarai 16 miliar kilometer lebih sedikit pada tahun lalu. Angka ini bulan Maret dan Juni lalu naik 2% dibanding tahun lalu. Adanya lebih banyak warga yang berlibur memakai mobil juga berarti adanya pembelanjaan untuk hotel, restoran, dan toko-toko retail. Hal ini menimbulkan optimisme bahwa pemulihan ekonomi Amerika sudah mulai berjalan. Dari Washington, saya Helmi Yohanes dan tim VOA Indonesia. Kini kita kembali ke Maria Kale di Metro TV Jakarta. Setelah 63 tahun bekerja, Marty Peters akhirnya pensiun dan mengucapkan selamat tinggal pada rekan-rekannya. Peters bukan perkecualian, ini sudah menjadi semacam tren. Studi baru menunjukkan Angkatan Kerja Amerika berubah. Karyawan tua bekerja lebih lama, sementara yang muda malah menunda karir mereka. These trends have been accelerated by the current recession, and they're going to outlast the current recession. Menurut perkiraan pemerintah, 93% pertumbuhan Angkatan Kerja Amerika dari tahun 2006 sampai 2016 meliputi pekerja berusia 55 tahun ke atas, dan mereka bekerja bukan karena butuh uang. They want to stay active, they want to feel useful, they want to be with other people. Menurut Pew Research, untuk menghindari resesi, Angkatan Muda Amerika tetap bersekolah atau kembali ke bangku kuliah. Dan jumlah mereka ini dalam Angkatan Kerja Amerika saat ini adalah yang paling rendah sejak tahun 1948. Bukan hanya umur pekerja yang bertambah, jumlah perempuan bekerja juga meningkat. Statistik menunjukkan jumlah mereka hampir mengalahkan pekerja pria. Pasalnya, dari 5 juta orang yang kena PHK, sebanyak 78% adalah pria. That is recession related. In the last year and a half, the sectors that have taken the biggest hits from this recession have been the male-dominated sectors. More than 1 million jobs lost in construction, more than 2 million jobs lost in manufacturing. Tapi secara rata-rata, penghasilan perempuan masih 20% lebih kecil dibanding pria. Dari Washington, Yuni Salim dan Ade Astuti, VOA Indonesia.